alihi washabihi wa mawalah. Buya Said yang saya hormati, Pak Sekjen, dan seluruh yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk khidmah kepada Nahdlatul Ulama sebagai satu organisasi yang didirikan oleh para ulama. Organisasi ini didirikan dan sepertinya sangat sulit untuk mengulang pendirian organisasi sekelas Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jamaah. Jadi ada situasi yang sudah sangat sulit akhir-akhir zaman ini untuk membangun organisasi di Indonesia yang sekelas Nahdlatul Ulama. Kenapa? Satu, Nahdlatul Ulama ini adalah bagian dari perjalanan panjang kaum muslimin dan Islam semenjak zaman Rasulullah sampai hari ini. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama ini punya satu duplikasi yang tidak mudah. Nahdlatul Ulama dalam mencontoh Rasulullah ini menduplikasi sesuatu yang sangat tidak mudah, yaitu melanjutkan apa yang dilakukan oleh para wali, di mana para wali melakukan sesuatu yang sangat berat. Sesuatu yang berat itu adalah memfotokopi atau menduplikasi kehidupan Rasulullah. Nah, duplikasi bersama Rasulullah, kehidupan Rasulullah itu ada di NU. Apa? Yaitu sistem pendidikan yang namanya pesantren. Pesantren ini adalah duplikasi kehidupan Rasulullah yang komunal, di mana Rasulullah hidup bersama para sahabat dalam satu komplek, setiap hari bersama, setiap hari saling mengerti bagaimana Rasulullah mendidik anak, bagaimana Rasulullah mendidik keluarga. Ini setiap hari kumpul bareng bersama para sahabat. Kehidupan seperti itu bisa diduplikasi oleh Nahdlatul Ulama melalui sistem pendidikan pesantren. Namanya menggunakan bahasa lokal, bahasa yang sudah ada, yaitu santri dan pesantren, akan tetapi sistemnya adalah sistem duplikasi kehidupan bersama Rasulullah, bersama para sahabat. Betapa sistem komunal itu sulit untuk diterapkan bagi orang yang tidak cukup punya kekuatan batin untuk berbagi bersama orang lain. Nah, itu bisa terjadi di NU. Makanya sistem komunalnya Rasulullah itu bisa kita lihat dari bunyi hadis. Bunyi hadis itu sangat komunal karena amarona, aku diperintah. Itu dekat. Nahana, aku dilarang, itu dekat. Kunna ma'a Rasulullah, itu dekat, wong aku bersama Rasul. Ro'a itu Rasulullah, aku melihat Rasulullah, berarti itu dekat. Sami itu aku mendengar, itu menandakan kedekatan dengan Rasulullah. Yang agak jauh itu yang akhbarona, aku mendapatkan kabar. Nah, sistem komunal Rasulullah bersama dalam kehidupan para sahabat itu bisa diduplikasi oleh Nahdlatul Ulama. Makanya NU ini tidak pernah kehabisan stok untuk menduplikasi ajaran Rasulullah dalam konsep al-ulama warasatul anbiya. Dan ini tidak mudah. Kiai hidup bersama santri, berbagi makanan, berbagi ruang, berbagi rumah, berbagi kehidupan. Itu persis dengan kehidupan Rasulullah, berbagi rumah, berbagi makanan bersama para sahabat. Maka benteng duplikasi kehidupan Rasulullah dalam konsep laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Konsep uswah itu bisa diterapkan oleh para
ulama. Makanya ulama tidak lagi kemudian mikirin konsep nyontoh jenggotnya, nyontoh cingkrangnya. Para ulama udah menyelesaikan itu karena mampu mencontoh dalam sistem yang paling berat. Nah, itu yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Yang akhirnya kemudian itu diduplikasi semenjak zaman para wali sampai kemudian hari ini. Dan NU tidak pernah lepas mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah penerus para wali. Nah, ketika duplikasi-duplikasi itu menempati wilayah-wilayah yang jauh, itu wilayah-wilayah yang jauh menghasilkan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang mumpuni, maka kemudian para ulama itu melihat situasi. Ada situasi yang dilihat oleh para ulama bahwa harus ada pembentukan jam'iyah. Jadi pembentukan jam'iyah ini semata-mata adalah memberikan wadah. Di situ para ulama tidak kemudian memberikan otoritas membentuk sistem agama. Karena sistem keagamaannya sudah diwariskan oleh para ulama sebelumnya. Dalam konsep al-ulama warasatul anbiya. Jadi otoritas keagamaannya tidak kemudian dibikin oleh para ulama. Akan tetapi dibikin oleh Rasulullah, petunjuk dari Allah yang kemudian dilangsungkan oleh para ulama. Maka tahun 1926 yang dikenal dengan pendirian jam'iyah adalah proses mendirikan jam'iyah yang mewadahi ahli sunnah wal jamaah untuk merespon keadaan. Dan untuk kebutuhan itu maka para ulama ini berkumpul. Nah, ulama yang berkumpul ini banyaknya luar biasa. Ulama-ulama kelas semua. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan satu proses al-masyuro baina khamsina aliman. Jadi musyawarah 50 ulama yang sangat mumpuni untuk ngumpulin 50 ulama dengan kelas-kelas berat seperti itu hari ini sangat sulit. Maka musyawarah 50 ulama ini menjadi sesuatu yang sulit untuk diulang kembali. Nah, itulah makanya hati-hati kalau kemudian mengolok-olok NU, karena yang olok-olok ini kadang tidak sampai pada satu proses di mana harus bermusyawarah. Kadang olok-olok cukup sambil ngerokok, olok-olok sambil baca artikel di YouTube. Nah, ini proses yang sulit untuk diulang kembali. Yang kedua, 50 orang ini melakukan proses yang namanya al-istikharah. Istikharah ini juga menghasilkan satu proses yang istikharah diistikharah. Jadi ini prosesnya luar biasa. Setelah masyura baina khamsina aliman, ada proses namanya istikharah. Nah, yang istikharah ini juga diistikharahi. Nah, setelah proses itu ada proses terakhir, yaitu proses di mana setelah musyawarah, setelah istikharah, ada proses terakhir yang namanya as-su'alu li ahlil mukasyafah. Bertanya kepada ahli kasyaf. Nah, ahli kasyaf waktu itu yang ditanya adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, setelah ditanyakan kepada Syekhona Khalil Bangkalan, hampir 3 kali pertanyaan pertama kepada Syekhona Khalil gak dijawab. Ya, Syekhona Khalil cuma menunduk. Maka kemudian pulang bahwa Yai Syekhona Khalil belum menjawab. Yang kedua, datang lagi belum dijawab juga. Baru kemudian bertanya yang ketiga setelah beberapa waktu, Mbah Khalil kemudian berdiri, masuk ke dalam kamar,
dan mengambil tongkat untuk diserahkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dan ini tokoh sentralnya adalah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Nah, inilah proses. Makanya kalau sekarang 3 orang mendirikan organisasi, kemudian didaftarkan kepada notaris, merasa seimbang dengan Nahdlatul Ulama, ini sama sekali tidak imbang. Ada 4-5 orang, kemudian bikin organisasi, didaftarkan pada Kumham, merasa sejajar dengan Nahdlatul Ulama. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak imbang. Nah, kalau ajakan berdonasinya ya sekarang harus berdonasi. Dalam situasi seperti ini, ya, dalam situasi seperti ini di mana semua orang harus saling membantu, semua orang harus saling berbagi, maka saat inilah saatnya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, yang tidak bisa, ya, ya, ya. 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 Matur nuwun. Waalaikumsalam.